Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan izinkan saya mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus yang baru saja kita lewati, tepatnya tanggal 13 Mei kemarin. Dan untuk itu hari ini kita akan belajar lebih lagi mengenai alasan kenapa Yesus naik ke surga. Itulah judul khotbah saya hari ini, 3 alasan kenaikan Yesus ke surga. Untuk itu langsung saja, mari saudara kita buka kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita baca. 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman hari ini. Kami akan belajar hari ini, Tuhan, 3 alasan kenapa Yesus naik ke surga. Untuk itu, tolong kami agar kami boleh mengerti lebih lagi sehingga iman kami boleh semakin kuat di dalam Engkau. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita semua katakan amin, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada 3 alasan kenaikan Yesus ke surga. Katakan kanan kiri, 3 alasan kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tadi dikatakan Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Lalu dilanjutkan yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini adalah pernyataan Yesus yang pertama sebelum dia terangkat ke surga. Ya, pernyataan Yesus yang mengawali harapan saya dan saudara untuk dia nantinya kembali lagi menjemput saya dan saudara, ya, untuk bersama-sama dengan dia berada di surga. Yesus mengatakan alasan dia kembali ke surga, ya, bukan semata-mata karena dia asalnya dari surga. Saya dan saudara semua tahu Yesus asalnya memang dari surga, ya. Dialah firman Tuhan yang datang ke dunia. Ya, dialah Allah, ya, yang ada di awal dan yang akhir, ya, Alfa dan Omega. Kita tahu Yesus asalnya dari surga, jadi memang sudah sepantasnya dia kembali ke surga. Kita semua tahu itu. Tetapi perhatikan di sini bahwa dia tidak pergi ke surga hanya semata-mata karena dia asalnya dari sana. Dia datang ke dunia dengan misi untuk menyelamatkan umat manusia. Begitu pula dia kembali ke surga dengan misi untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa di rumah Bapa di surga ada banyak tempat, ya. Ada banyak tempat. Pertanyaan saya, ya, seperti saya ungkapkan di home group beberapa hari yang lalu, ya, sudahkah saudara punya tempat tersebut? Itu pertanyaan saya, ya. Memang ada banyak tempat di rumah Bapa di surga. Ada banyak tempat di surga yang tersedia. Tetapi pertanyaannya adalah apakah ada tempat di sana tersedia untuk saudara? Kalau saudara percaya di dalam Yesus, saudara mengikuti Yesus, percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat,
maka saudara akan disediakan tempat. Karena Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara yang percaya padanya, yang mengasihinya, yang percaya katakan amin. Ya, itu alasan yang pertama ya. Yesus naik ke surga bukan semata-mata dia katakan, saya mau pulang dulu ke surga ya. Tidak. Tetapi dia katakan, saya akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat. Ya, jadi Yesus saat ini saudara-saudara di surga bukan cuma ongkang-ongkang kaki, tetapi dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara yang sudah diselamatkan. Bahkan dia siap untuk menyediakan tempat bagi teman-teman kita yang mungkin saat ini belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi sedang dalam proses. Sekali satu orang diselamatkan, sekali satu orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan di firman Tuhan bahwa surga bersorak-sorai. Dan di saat itu pula Yesus langsung kembali bekerja, menyiapkan satu tempat baru untuk satu jiwa baru tersebut, saudara-saudara. Ya, inilah dahsyatnya Tuhan saya dan saudara. Dia nggak semata-mata kembali ke surga hanya karena dia asalnya dari surga, tetapi dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat di surga bagi saya dan saudara yang percaya kepadanya, yang percaya katakan amin. Amin, haleluya. Yang kedua, katakan kanan kiri yang kedua. Yesus naik ke surga untuk menjadi jalan bagi kita ke surga tersebut. Nah, mungkin saudara akan bertanya, loh, Yesus kan memang sudah menyediakan jalannya. Amin. Yesus menyediakan jalannya saat dia mati di kayu salib, ya, lalu bangkit di hari yang ketiga, ya, dia mengalahkan maut, maka jalan tersebut tersedia. Artinya ada jalan menuju ke surga. Tetapi saya mau tegaskan di sini, Yesus naik ke surga untuk menjadi jalan bagi kita ke surga. Kenapa? Tadi firman Tuhan dikatakan di Yohanes 14, Yesus mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai ke rumah Bapakku di surga selain melalui aku. Jadi artinya, di dalam Yesus ada jalan ke surga, di luar Yesus tidak sampai surga. Amin. Tapi tidak cukup sampai situ saja, saudara-saudara. Ya, saudara mungkin tahu Yesus jalan ke surga. Saudara pernah percaya Yesus. Saudara pernah mengikut Yesus. Tapi kalau saudara tidak menjaga iman kepada Yesus sampai kepada garis akhir, maka saudara, sekalipun saudara tahu jalannya ke surga, saat saudara sampai di pintu surga, saudara tidak akan diizinkan masuk ke surga. Kenapa? Karena saudara tidak memiliki jalan tersebut. Artinya, jalan di sini saya mau garis bawahi bukan cuma sekedar tahu jalannya, tetapi saudara memiliki jalan akses. Ya, akses artinya kunci masuknya, ya, pintu masuknya, kode masuknya, passwordnya. Kayak saudara kalau main Facebook kehilangan password, saudara punya Facebook nggak bisa dimasukin lagi. Ya, saudara ngerti nggak untuk ketik ke Facebook? Ngerti? www.facebook.com. Tapi kalau saudara tidak memiliki passwordnya, ya, saudara tidak akan bisa masuk ke dalam akun saudara. Begitu pula dengan Yesus sebagai jalan tersebut. Bukan semata-mata dia hanya jalan untuk menunjukkan ke Facebooknya, tetapi dia yang menjadi password. Dia yang menjadi kata sandi, kata kunci tersebut untuk saudara boleh dibukakan pintu surga dan masuk ke dalam. Ya, firman Tuhan, saya mau mengingatkan dari Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 5 mengatakan, barang siapa menang, di sini maksudnya menang, menjaga iman, ya, menjaga mahkota kehidupan yang sudah disediakan bagi saya dan saudara yang kita akan terima nanti di surga. Ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan, camkan baik-baik ini, aku, Yesus katakan, ya, Tuhan katakan, aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara, Yesus akan memberikan kesaksiannya kepada Bapa di surga bahwa ini adalah orang-orang yang percaya kepada aku dan mereka berhak menerima kehidupan kekal di surga. Mereka berhak dapat tempat-tempat yang sudah kusediakan, Yesus katakan. Kalau saudara menyaksikan kebaikan Tuhan di dunia ini, maka nanti di surga Yesus akan menyaksikan nama saudara di hadapan Bapa di surga. Inilah yang saya maksud dengan Yesus harus naik ke surga menjadi jalan tersebut, bukan semata-mata menyediakan, karena dia sudah menyediakan jalan. Dia mati dan bangkit, ya, dari kematian, ya, sudah menyediakan jalan bagi saya dan saudara-saudara. Tetapi setiap orang yang mati pada akhirnya nanti akan sampai ke depan pintu surga. Dan status kita akan nanti dinyatakan apakah kita berhak untuk masuk ke surga atau tidak. Nah, disinilah Yesus bertindak sebagai jalan tersebut, saudara-saudara. Akulah jalan. Jadi kamu sudah sampai memang di depan surga. Tapi tanpa aku, kau tidak akan masuk tembus ke surga. Harus aku akuin dulu. Yes, kamu berhak masuk, silahkan masuk. Jadi saudara-saudara, Yesus naik ke surga, ya,
bukan main-main, ya. Bukan cuma sekedar dia mau kembali ke tahtanya, ya. Bukan sekedar dia mau kembali ongkang kaki, ya, di kerajaannya. No. Tetapi dia harus balik memang. Dia tidak bisa diam di sini terus bersama-sama dengan saya dan saudara sampai hari ini. Kenapa? Karena dunia terus berjalan, manusia ada hidup, harus mati. Coba bayangkan, kesian nggak, ya, orang-orang yang sudah mendahului saya dan saudara-saudara, ya. Mami saya, ya, terus mungkin ada sanak saudara, teman-teman sekalian yang sudah mendahului. Kalau Yesus masih bersama-sama dengan saya dan saudara di sini dan tidak naik ke surga, kesian. Di sana siapa yang mengklaim mereka? Saudara bayangkan kalau saudara pulang ke Indonesia, ya, saudara bawa koper dan saudara harus ada di tempat mengambil bagasi tersebut untuk klaim barang-barang saudara. Ini saya punya, ya toh. Saudara kalau nggak ada saudaranya, ya barang itu dilempar begitu saja di situ. Nah, begitu pula dengan saya dan saudara. Kalau kita sampai selesai waktu kita di dunia, kita mati dan Yesus tidak ada di atas, memang waktunya belum tiba untuk Yesus menghakimi. Memang waktunya harus menunggu dulu, ya, sampai waktu Tuhan datang, sehingga firman Tuhan mengatakan orang-orang mati akan dibangkitkan dan kita akan kembali bertemu dengan Dia di awan-awan permai. Kita semua kalau mati saat ini memang kita beristirahat di dalam damai dahulu, ya. Kita menantikan waktunya Tuhan datang kali kedua. Tetapi di saat kita beristirahat dalam damai ini, bayangkan seperti kita ini adalah sebuah bagasi yang dimiliki oleh seseorang. Puji Tuhan, saya dan saudara dimiliki oleh Yesus Kristus. Kita adalah kepunyaan Dia karena Dia mengasihi saya dan saudara. Nah, kalau Yesus tidak ada di atas, maka pada saat saya dan saudara ini sudah habis waktunya di dunia, siapa yang akan klaim? Siapa yang akan klaim hidup saya dan saudara, ya, untuk mengatakan, hey, ini bagasi milik saya. Walaupun belum saatnya dibuka, ya, tunggu, ya, Maranatha, akhir zaman. Belum saatnya dibuka, tapi ini milik saya. Yesus akan reserve dulu. Sini, ini milik saya. Ya, itulah sebabnya Yesus harus naik ke sana untuk menjadi jalan tersebut, ya, menjadi jalan, saudara-saudara. Amin. Jadi saudara-saudara, nggak cukup saudara hanya cuman terima Tuhan Yesus, ya, lalu dibaptis, pergi ke gereja dan lain sebagainya. Kalau di hari akhir saudara ternyata meninggalkan Yesus, maka saudara, Yesus tidak akan menyaksikan namamu di hadapan Bapa. Maka tempat yang sudah disediakan bagi kamu akan diberikan kepada orang lain yang tetap setia kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya katakan amin. Poin yang terakhir, katakan kanan kiri yang terakhir. Yesus naik ke surga untuk bertahta. Karena Dia dari surga, datang dari tahtanya, maka Dia harus kembali ke surga dan bertahta pula. Ya kan nggak bisa dong, saudara-saudara. Masa namanya kerajaan, ya, ditinggalkan begitu lama. Jangankan kerajaan. Lah, wong kalau saya dan Pastor Juna meninggalkan sidang jemaat begitu lama, kan bukankah itu tidak baik? Ya, saat ini aja, ini bukan dalam konteks meninggalkan sidang jemaat di Yunlong. Tetapi karena border atau perbatasan yang tidak mengizinkan saya dan saudara bertemu, ini sangat memilukan, saudara-saudara. Karena kami tidak bisa berada di tempat di mana kami sebenarnya harus memimpin saudara sebagai gembala, ya. Harusnya ada bersama-sama dengan saudara sekalian. Apalagi Tuhan saya dan saudara yang harusnya bertahta di atas, ya, di kerajaan surga, saudara-saudara. Gak bisa selamanya bersama dengan saya dan saudara. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Yesus naik ke surga lalu meninggalkan saya dan saudara. No, Yesus naik ke surga karena memang Dia harus bertahta. Supaya apa? Seluruh sistem yang ada di jagat raya ini, yaitu Tuhan saya dan saudara lah pemiliknya, penciptanya, pendesainnya, maka Dia akan kembali in charge. Artinya segala sesuatunya Dia kembali harus pastikan berjalan dengan baik, ya. Karena misi menyelamatkan manusia sudah diselesaikan, maka Dia harus kembali ke surga bertahta. Kenapa? Karena Dia yang empunya kerajaan surga, saudara-saudara. Untuk itu, maka Dia harus ada di sana supaya keselamatan yang sudah diberikan, yang sudah diselesaikan di dalam misinya ke dunia tersebut tidak akan sia-sia. Sehingga setiap orang yang mati di dalam Yesus Kristus, maka mereka akan memasuki kerajaan surga mengetahui bahwa Yesusku yang bertahta di kerajaan surga ini. Yang percaya katakan amin. Nah, firman Tuhan, saudara-saudara, mengatakan kepada saya dan saudara dari Yohanes pasal 14, ya, diingatkan di situ di beberapa ayat bahwa Yesus adalah Bapa dan Bapa adalah Yesus, ya. Ini adalah statement atau pernyataan yang sangat strong di mana ada, ya,
dinyatakan di dunia ini, di mana ada yang menyatakan dengan berani dan lantang bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah pencipta. Hanya Yesus yang berani, saudara-saudara. Jadi dengan keberaniannya saya pun berani mengikut Yesus. Saya mau percaya kepada Yesus karena beliau dengan lantang menyatakan bahwa dia adalah Bapa dan Bapa adalah dia. Dia ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam dia, saudara. Nah, kalau saudara benar-benar mengenal Yesus, saudara tidak akan mempertanyakan ini, sama seperti Yesus katakan tadi. Kamu sudah ikut saya begitu lama, kamu tidak tahu bahwa kamu sudah melihat Bapa, bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kalau saudara sungguh-sungguh mengenal Yesus, sungguh-sungguh ikut Yesus, maka tidak akan ada pertanyaan ini. Biarkan dunia mempertanyakan, oh kata siapa Yesus Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Saya dan saudara mungkin tidak melihat Yesus secara langsung. Saya dan saudara mungkin tidak berjalan dengan Yesus secara langsung. Saya dan saudara mungkin tidak melihat Tuhan seperti Musa melihat Tuhan. Tetapi firman Tuhan mencatat, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Maka saya percaya, kalau saudara percaya dengan sungguh-sungguh hanya karena saudara mengenal Yesus, mengenal pribadinya, yaitu seperti saya selalu katakan, dengan selalu membaca firman Tuhan, ya, jangan menjauhkan diri dari persekutuan dan lain sebagainya, maka saudara akan mengetahui dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Raja, Yesus adalah pemilik kerajaan surga, Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Allah tersebut. Dan ini statement yang sangat penting, pernyataan yang sangat penting. Karena kenapa, saudara-saudara? Ya, karena saya mau ingatkan ke saudara-saudara, bukan saja saat nanti waktu kita selesai, kita kembali ke surga itu, kita kembali ke surga dan mengetahui bahwa Yesus saya, Tuhan saya adalah pemilik kerajaan surga. Bukan cuma itu, saudara-saudara. Kenapa alasan ketiga ini juga penting, bahwa Yesus naik ke surga untuk bertahta. Kalau dia tidak bertahta, maka saya dan saudara tidak bertahta bersama-sama dengan dia. Oh, jadi kita bertahta bersama dengannya. Itulah janji Tuhan yang ya dan amin. Dia bukan semata-mata balik ke surga untuk mempersiapkan tempat. Dia bukan semata-mata balik ke surga untuk membuka pintu surga bagi saudara-saudara. Dia bahkan bukan saja balik ke surga untuk bertahta, saudara-saudara. Dia balik ke surga untuk memastikan bahwa dengan tahtanya dia akan membawa saudara, saya dan saudara, kembali ke surga untuk bertahta bersama-sama dengan dia. Firman Tuhan dicatat, saudara-saudara, di dalam saya buka dulu ini, saya kepencet ya. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-21 mengatakan bahwa saya dan saudara, ya, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Bayangkan, saudara-saudara, ini janji Tuhan yang ya dan amin. Saat akhir zaman, Maranatha, Yesus menyebut saya dan saudara di awan-awan permai. Saudara, kita akan memulai proses, ya, perjalanan. Ya, kalau cepatnya atau lamanya berapa lama, saya nggak tahu. Nanti kita akan mencari tahu bersama-sama. Yang jelas saat Maranatha, Yesus datang kali kedua, sebagaimana dikatakan tadi, ya, bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput saya dan saudara-saudara. Maka di saat itulah proses untuk saya dan saudara kembali ke surga. Karena sekali lagi, kita ini sebenarnya makhluk-makhluk yang diciptakan untuk surga, bukan untuk dunia, saudara-saudara, ya. Hidup yang ini cuma sementara, tetapi hidup yang di surga adalah hidup yang selama-lamanya. Jadi kita akan memulai proses untuk hidup kembali ke surga. Dan hidup kembali di surga itu berarti kita akan bertahta bersama-sama dengan Tuhan, saya dan saudara-saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, ya, saya hanya ingin mengingatkan, ya, kalau selama ini saudara melihat hari kenaikan Yesus ke surga sebagai hari yang mungkin gak terlalu penting, ya, lebih penting Natal, lebih penting Paskah dan lain sebagainya. Ya, saya tidak mengatakan hari kenaikan ke surga lebih penting dari yang lain, tidak. Tapi saya selalu mengatakan ini semua adalah sebuah serial. Mulai dari Yesus lahir, sampai Yesus disalibkan, sampai dia bangkit, ya, sampai dia naik ke surga, bahkan sampai kepada Pentakosta. Adalah sebuah serial, saudara-saudara, yang sama pentingnya, ya. Saudara-saudara, kalau seandainya tidak ada Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus tidak akan turun. Ya, karena Yesus juga naik ke surga untuk meminta untuk Roh Kudus dikirimkan bagi saya dan saudara, menolong saya dan saudara-saudara. Kalau ya tidak ada Yesus bangkit di hari yang ketiga, maka Yesus tidak perlu naik lagi ke surga, ya toh. Tapi juga kalau seandainya tidak ada Yesus mati di kayu salib, maka tidak akan ada Yesus bangkit. Ya, benar, keselamatan dilakukan atas pengorbanannya di kayu salib. Tapi saya ingatkan juga, kalau nggak ada Yesus lahir, ya nggak mungkin ada pengorbanan, saudara. Jadi semua itu jadi satu paket, tidak bisa
pisah-pisah saudara-saudara. Nah lucunya hari ini adalah kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus Kristus kok kesannya kayak nggak terlalu wah bagi orang kota. Kalau saya dengar-dengar di kampung biasanya selalu dirayakan besar-besaran juga, tapi di kota sangat menyedihkan. Apalagi kami yang di Makau ini, ya, sangat menyedihkan ya. Jadi saudara, saya ingin mengingatkan, mulai tahun depan, mari kita rayakan juga hari kenaikan Yesus ke surga. Karena ini menandakan 3 alasan dia naik ke surga yang sangat penting. Yang pertama, dia naik untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Lalu dia naik untuk menjadi jalan bagi saya dan saudara ke surga. Dan dia naik untuk bertahta. Supaya saat waktu selesai nanti kita kembali ke surga, kita akan bertahta bersama-sama dengan yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, saya berharap ini menguatkan iman saya dan saudara untuk terus kita menantikan kedatangannya kali yang kedua. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.